Meningkatnya transaksi digital oleh nasabah membuat PT Bank Negara Indonesia Tbk berencana akan menutup 96 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sekretaris Perusahaan BNI, Muharrom, mengatakan hal tersebut merupakan business as usual. Terkait dengan optimalisasi outlet yang ada, pertimbangan bisnis, masa sewa lokasi habis, termasuk implementasi konun di Aceh. Outlet-outlet tersebut ada yang jenisnya kantor cabang pembantu, kantor kas, maupun payment point. BNI menyebut transaksi yang dilayani oleh teller di kantor cabang terus mengalami penurunan. Biasanya, satu teller yang dapat melakukan 150-200 transaksi saat ini telah berkurang hampir. Tren penurunan kantor cabang bank ini terjadi di berbagai negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, Bos Bank BCA mengatakan pada Agustus 2019 transaksi di kantor-kantor cabang bank BCA ini tersisa hingga 1,8% saja. Lalu apakah sebenarnya Indonesia juga ikut dilanda gelombang penutupan kantor cabang bank? Akan kita ulas bersama dalam tren penutupan kantor cabang bank berikut ini. Oke, kita lihat dulu datanya seperti apa. Ini adalah paparan dari Bos Bank BCA Yahya Setiatmaja di hadapan para media beberapa waktu ini mengenai bagaimana sebenarnya pola transaksi nasabah itu berubah. Kita lihat ini adalah perbandingan mulai tahun 2007 dan terakhir per Agustus 2019. 12 tahun yang lalu, transaksi di bank ini didominasi transaksi di ATM 71%. Kemudian per Agustus 2019 ini tersisa 23,3% transaksi dilakukan nasabah di ATM. Lalu bagaimana dengan transaksi di kantor cabang bank? Kita lihat di posisi kedua pada tahun 2007 lalu, ini transaksi nasabah ini 17,3% dilakukan di kantor cabang bank. Nah, per Agustus 2019 ini jumlahnya terus mengecil hingga menyisakan 1,8% saja transaksi dilakukan nasabah di kantor cabang bank. Nah, sementara itu berbalikan dengan hal ini, transaksi yang terjadi peningkatan signifikan adalah transaksi di internet banking dari 7,6% pada tahun 2007, di tahun 2019 ini bulan Agustus menjadi 28,5% transaksi dilakukan nasabah lewat internet banking. Nah, yang lebih pesat lagi pertumbuhannya adalah transaksi melalui mobile banking dari sebelumnya di tahun 2007 4,2% menjadi 46,5% per Agustus 2019. Seperti ini gambarannya di Bank BCA. Namun catatan dari Bos BCA bahwa meskipun angkanya di Agustus 2019 ini untuk transaksi di cabang bank tersisa 1,8% saja, tapi kalau dari sisi nilai atau nominal ini angkanya masih 50%. Tapi yang bisa terlihat di sini adalah bahwa telah terjadi pola pergeseran transaksi nasabah dari sebelumnya mengandalkan atau didominasi cabang bank dan ATM beralih ke mobile dan internet banking. Nah, pergeseran pola transaksi nasabah ini juga yang membuat dalam 3 hingga 4 tahun belakangan ini bank-bank besar di tanah air ini menahan ekspansi pembukaan kantor cabang maupun kantor unit layanan baru. Bisa kita lihat angkanya di sini ya, terutama ini terlihat sekali untuk BRI. Kita lihat BRI trennya seperti ini ya untuk kantor cabang dan juga kantor unit layanan lainnya. Jadi ini angka yang kami sajikan ini tidak hanya kantor cabang saja tapi juga kantor unit layanan lainnya berdasarkan data yang diolah oleh tim riset CNBC Indonesia mengacu dari laporan keuangan emiten-emiten perbankan di tanah air. Keseluruhan kita lihat angkanya dari OJK, tren jumlah kantor bank umum di Indonesia seperti apa. Ini kami ambil dari statistik perbankan OJK Agustus 2019. Terlihat ya, jumlah kantor bank umum di Indonesia ini dari tahun ke tahun terus berkurang. Kita lihat angkanya di sini ya, jumlah berkurangnya berapa sih? 2015 ada 32.963 kantor bank umum di Indonesia. Kemudian 2016 jumlahnya menurun jadi 32.730. Ini artinya berkurang 233. Kemudian kita beralih ke tahun 2017, jumlah kantor bank umum di Indonesia menjadi 32.285. Ini juga berkurang 445. Nah, tahun 2018 jumlahnya semakin berkurang 31.618. Ini berarti berkurang 667 kantor. Kemudian memasuki Agustus 2019 jumlah kantor bank umum di tanah air ini menjadi 31.311 berdasarkan data OJK, ini berarti turun 307. Nah, seperti ini trennya di tanah air bahwa terjadi pengurangan atau penurunan jumlah kantor bank umum di Indonesia. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia, ini senada juga dengan yang terjadi di negara-negara lain. Kita lihat ini untuk di Amerika Serikat seperti apa. Ini adalah angka net closure berdasarkan S&P Global Market Intelligence ya, data yang kami ambil. Ini berarti jumlah bank yang dibuka dikurangi jumlah bank yang ditutup. Nah, ini dia hasilnya net closure. Dan tahun 2018 ini bahkan mencetak rekor ya penutupan kantor bank di Amerika Serikat yaitu 1947. Ada dua alasan. Yang utama adalah terjadinya peralihan transaksi nasabah menuju online banking dan juga mobile banking. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah terjadinya konsolidasi di industri perbankan di Amerika Serikat. Sehingga bisa kita lihat ini jumlah kantor-kantor bank yang tutup dari tahun ke tahun sejak 2012 sampai 2018 jumlahnya terus bertambah banyak. Begitu juga dengan di Inggris. Sejumlah bank tercatat melakukan penutupan kantor-kantor mereka. Ini angka yang kami ambil dari Statista dari tahun 2015 sampai 2019. Ini berapa persen total kantor cabang yang ditutup oleh bank di Inggris ini berdasarkan persentasenya. Jadi dari tahun 2015 sampai 2019 Agustus ini yang paling banyak melakukan penutupan kantor cabang secara persentase adalah RBS, yaitu 74% dari total kantor cabangnya ya. Kemudian ada Co-op yang menutup 69% dari total kantor cabangnya. Sisanya bisa kita lihat di sini. Jadi ini
penutupan atau pengurangan jumlah kantor cabang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di global demikian trennya. Bahkan lebih agresif lagi ya jumlah penutupan kantor cabang kalau di perbankan Amerika Serikat dan juga di Inggris kita lihat datanya. Kalau di Indonesia kisarannya tadi ratusan yang tutup, kalau di Amerika tadi kita lihat ribuan. Nah, ini artinya apa yang bisa kita pelajari? Bahwa memang sudah terjadi pergeseran pola transaksi nasabah menuju ke digital banking. Bank tidak punya pilihan lain, harus beradaptasi. Oleh karena itulah, menurut survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers untuk Indonesian Bank Survey ya, yang dilakukan oleh PwC di tahun 2018 yang lalu, ini tercatat bahwa telah terjadi pergeseran juga berarti fokus investasi bank. Bahwa bank tahun 2018 yang lalu lebih banyak fokus investasinya adalah untuk pengembangan platform bank digital bank platforms dan juga big data analytics. Jadi artinya perbankan pun sudah melakukan adaptasi bersiap-siap bahwa kedepannya mungkin saja tren penutupan kantor cabang ini akan terus berlanjut. Demikian yang bisa kami ulas untuk